Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Five Talk. Gimana nih kabar kalian di rumah? Pastinya pada sehat-sehat aja kan? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Febriansah yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya gue nggak sendirian karena bakal ditemenin sama Anissa Sekar atau kalian bisa panggil dia Sasa. Nah, untuk episode kali ini kita bakal ngebahas tentang peran sosial media di tengah pandemi COVID-19. Tentunya bersama para narasumber yang keren-keren banget nih, yaitu ada Kak Ismail Fahmi, pakar sosial media, dan ada Kak Firda Cynthia, mahasiswa dan jurnalis kampus. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat Baik siang. lagi di Five Talk, dan di episode kali ini saya sendiri Anissa Sekar. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu seleb tweet, bisa dibilang seleb tweet nggak sih Mas? Enggak lah. Iya, langsung aja kita sambut nih Mas Ismail Fahmi. Halo. Halo. Gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih ya Mbak Anissa, terus Mbak siapa tadi, Cindy dan teman-teman dari UPN Jakarta ya sudah mengundang saya. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin teman-teman di rumah dan teman-teman yang nonton di sini banyak yang belum tahu nih siapa sih Mas Ismail Fahmi. Mungkin bisa diceritain nih kegiatannya dan apa sih yang lagi dijalanin sekarang gitu. Jadi saya ini dulu itu saya dari Bojonegoro ya, dari Jawa Timur, SD, SMP, SMA, terus kemudian kuliah di S1 di Elektro ITB tahun 92 masuk, 97 saya lulus. Jadi agak lama ya, 4 tahun, 5 tahun, hampir 5 tahun. Terus 2003 baru ke Belanda, S2, S3 gitu. Oke, makasih Mas Ismail. Nah, sekarang hari ini kita bakalan ngomongin seputar gimana sih peran media sosial di tengah pandemi. Langsung aja nih, aku mau tanya ke Mas Ismail. Tadi kan udah disinggung nih soal Omnibus Law, terus kemarin tuh yang viral-viral sempat ada odading, terus kayak kata anjay yang katanya dilarang, yang kontroversi banget. Nah, menurut Mas Ismail, gimana sih sebetulnya hal-hal tersebut bisa cepet viralnya? Dan faktor apa aja yang bikin sebuah konten atau sebuah komentar-komentar terus kayak postingan netizen di media sosial itu cepat banget nih viralnya, cepat menyebar di media sosial. Jadi kalau kita bicara sesuatu gimana sih cara viralnya ya, itu ada dua cara. Pertama dengan cara yang natural dan yang kedua dengan tidak natural ya. Tapi yang tidak natural itu terbatas. Cara-cara yang tidak natural itu di engineering ya, sengaja menggunakan bantuan supaya trending topik ya. Dan itu benar-benar mengerahkan, kadang-kadang ada robotnya, kemudian sudah mulai nyebar itu buzzers, influencers mengangkat ya, sehingga kita bisa lihat di Twitter dan macam-macam. Jadi itu di engineering itu ada. Tapi kalau yang model seperti itu biasanya nggak bisa masif banget ya, nggak bisa trending luas mencapai begitu banyak orang karena hanya yang tertarik topik itu hanya terbatas ya, mereka yang punya agenda. Nah, yang bisa viral betulan seperti yang tadi ceritakan soal odading, soal anjay lain-lain itu natural itu semua. Ya, kayak kemarin Omnibus Law itu bos tidak percaya sampai internasional kan, nah, trending internasional viral itu natural digerakkan oleh mereka yang punya concern dan menjangkau begitu banyak publik. Pasti kan kalau misalnya ada sesuatu yang viral nih di media sosial, respon netizen tuh ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, contohnya kemarin waktu pas lagi rame thread di Twitter tuh, kalau nggak salah judulnya resep makanan untuk suami, kalau Mas tahu. Tahu. Iya. Nah, itu kan komentar netizen tuh ada yang setuju, ada yang enggak. Malah jadinya tuh berantem, padahal itu suatu hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Nggak terlalu berpengaruh untuk kita juga gitu. Nah, menurut Mas nih, apa aja sih faktor yang melatar belakangi persepsi dari netizen itu? Apakah peran dari komentar-komentar orang di media sosial itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi kita, ataukah dari pengalaman pribadinya mereka aja gitu? Ya,
Jadi kalau kita lihat hal-hal yang katakan aneh, harusnya kan nggak jadi viral, nggak jadi apa-apa kok jadi viral kan gitu, kayak resep gitu. Nah ini gini, ada yang menarik di media sosial yang kita harus tahu ya, baik Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ya. Dia itu dibuat supaya yang muncul di timeline kita itu ada sesuatu yang ada dua hal, ada dua jenis nih. Kalau karakter kita di dalam media sosial itu suka like ya, menyukai terus. Jadi sesuatu yang kita sukain itu akan selalu muncul. Ya. Kita suka menyukai dengan punya kawan kita siapa aja. Ketika kawan kita itu nge-share itu dia akan muncul juga. Yang kedua adalah dia juga suka menampilkan kalau kita modelnya itu orang suka berdebat. Ya. Ada orang di Twitter itu sukanya kelahi ya. Di Instagram pokoknya kasih komen ya. Nah, kalau kebiasaan kita ngasih komen yang suka yang sifatnya provokatif, pokoknya yang kontroversial segala macam, itu kan dimunculin tuh. Nih ada konten menarik nih. Kayaknya cocok buat kamu untuk buat dihajar ya, kayak gitu. Jadi ada dua jenis. Membuat orang untuk melakukan flame war, diskusi, berdebat, namanya istilahnya flame war. Dan satu lagi membuat orang suka nge-like. Nah, tujuannya apa? Algoritma ini diciptakan supaya kita tuh selalu ada di media sosial. Kalau kita selalu ada di situ ya. Dan akhirnya apa? Kan yang ketika kita ada sesuatu yang kita sukain kan apa? Kita habis waktu kita banyak itu di sana. Nah, hal kayak gini yang kemudian di pick up oleh si algoritma sehingga jadilah hal yang sederhana itu jadi viral. Mas Ismail juga sempat ngejelasin soal drone emprit nih. Saya sedikit penasaran banget sih sebenarnya. Gimana sih drone emprit itu bisa bekerja? Gimana proses kerjanya sampai bisa mendeteksi hoax? Dan apakah bisa sampai mendeteksi kayak awal mula hoax itu muncul, siapa yang ternyata pertama kali ngeposting di media sosial, dan sebenarnya drone emprit ini bisa digunakan untuk siapa aja sih? Di drone emprit itu yang bisa dilakukan itu adalah bukan deteksi hoax, tetapi kalau kita sudah tahu sesuatu itu hoax. Jadi human dulu harus decide. Karena the truth itu yang tahu bukan drone emprit, kita nggak tahu. Saya nggak ngajarin sistem, saya tahu, oh ini kebenaran, ini kesalahan. 1 + 1 sama dengan 2 kalau dia tahu kalau kayak gitu. Tapi the truth misalnya, ini sebuah kejadian, bener nggak kejadian? Drone emprit nggak tahu. Yang tahu apa? Manusia. Dia harus cek dulu, bener nggak kejadian itu. Meskipun ada di video, bener nggak, itu harus cek lagi, dilihat. Kemudian dicek lagi orang di sana, di lokasi, wawancara ke penduduk setempat, gimana cari the truth? Ya kan harus lewat manusia. Nah, setelah kita tahu misalnya ada sebuah peristiwa nyebar sekali di media sosial dan kita tahu bahwa itu hoax. Nah, baru itu drone emprit saya pakai kadang-kadang ini, nggak selalu. Nah, siapa yang bisa pakai? Nah, drone emprit itu sebetulnya kan bukan untuk publik, itu kan alat komersial sebetulnya. Saya hanya berbagi informasi menggunakan nama drone emprit itu untuk analisis yang ada di Facebook saya dan Twitter saya. Wartawan, publik bisa pakai. Banyak juga mahasiswa yang menggunakan data saya untuk mengerjain tugas mereka, ada untuk skripsi, ada juga bahan disertasi dan seterusnya, itu ada. Nah, ini saya bisa kan. Menurut Mas Ismail, ada nggak sih tips atau trik gimana caranya kita bedain berita yang hoax atau yang kredibel gitu? Jadi gimana caranya kita bisa ngefilter semua yang kita baca di media sosial supaya apa yang kita dapat tuh ternyata benar-benar fakta, bukan hoax gitu. Jadi ada beberapa. Pertama harus tahu dulu hoax itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta itu dulu ya. Dan kita bisa dengan mudah sebetulnya melihat ada beberapa ciri khas. Misalnya penggunaan tanda seru berulang-ulang. Gitu kan. Karena apa? Kebanyakan orang kalau membuat hoax itu, mereka itu ada satu emosi pada saat itu terasa. Ini membuat yang nggak terlalu canggih deh gitu. Tapi kebanyakan orang juga mereka mudah termakan sama agitasi kan, berita-berita yang nggak benar mudah. Nah, awas sebarkan ini, kayak itu udah hati itu. Sebetulnya kita bisa loh ngecek itu. Ya. Kalau sudah menggunakan perasaan dan pikiran, kandidat hoax. Kalau kemudian dia berdasarkan fakta, faktanya bisa dites. Nah, begitu faktanya tidak sesuai dengan yang diberitakan, berarti itu hoax. Nah, itu dia Sobat Kreatif. Sekarang kita bakal wawancara dari sudut pandang mahasiswa nih, bersama Kak Firda Cynthia. Mungkin Kak Firda boleh kenalin dulu ke teman-teman yang di rumah.
Oke, aku perkenalan sebentar ya. Mungkin pada belum kenal juga kan sama aku gitu. Perkenalkan teman-teman, namaku Firda. Aku mahasiswa aktif UPN VJ. Aku mahasiswa di FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2017. Sekarang juga lagi aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi sebagai pemimpin redaksi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Firda. Langsung aja kali ya Kak, kita pertanyaan yang pertama nih, spesial nih buat Kak Firda. Pertanyaannya itu, baik sebelum pandemi maupun selama pandemi, sudah banyak isu yang beredar di dunia maya khususnya media sosial. Nah, dari mulai isu sosial, ekonomi, hingga politik di saat pandemi seperti ini. Nah, gimana nih Kak Firda menyikapi hal tersebut melalui penggunaan media sosial yang Kak Firda miliki? Apakah tindakan yang sudah pernah dilakukan? Misalnya Kak Firda udah speak up di Instagram terkait isu-isu sosial gitu. Jadi memang setelah pandemi ya, terutama komunikasi antar manusia yang secara fisik itu kan sangat dibatasi ya, karena sangat tidak dianjurkan gitu, akan memudahkan paparan virus dan pandemi dalam saat pandemi ini. Jadi semua orang itu menggunakan media sosial sebagai media komunikasi gitu, karena kan manusia secara hakikat memang harus berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, di sini aku merasa sedikit paham ya sebagai anak komunikasi kalau sosial media itu merupakan medium yang penting untuk menyampaikan pesan-pesan gitu, terutama pesan-pesan yang bermanfaat dan tidak menimbulkan misinformasi ataupun disinformasi gitu. Jadi memang aku beberapa bulan belakangan lebih aktif di media sosial. Aku biasanya menggunakan akun pribadi entah itu Instagram ataupun Twitter untuk membagikan pesan-pesan yang memang relate sama aku sendiri gitu, terutama karena aku kan diatribusikan sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu kan sebagai digaungkan sebagai agent of change atau kaum intelektual yang tentunya harus bisa membawa pesan-pesan yang bermanfaat gitu dan secara ilmiah. Wah, keren banget ya. Jadi Kak Firda itu menggunakan media sosial itu benar-benar kayak Dimaksimalkan ya, Cel ya. Keren banget sih. iya, jadi kayak contoh juga bisa buat kita ya. Jadi Instagram tuh jangan buat nge-stalking orang gitu. Jadi kayak buat speak up juga tentang isu. Iya. Dan buat TikTok doang, Cal. Karena kita kan generasi yang bakal meneruskan bangsa asli. Langsung kali ya saya ke pertanyaan yang kedua. Iya, nih. Nah kan tadi kan ngomongin sosial media nih. Nah saat kita menggunakan sosial media, seringkali tujuan kita itu hanya untuk berkomunikasi atau refreshing, untuk ngisi waktu luang, untuk lihat-lihat online shop mungkin, atau lihat-lihat konten orang, konten make up dan lain-lain. Nah menurut kakak, sikap apa sih yang pantas kita lakukan? Terutama posisi kita sebagai mahasiswa, atau mungkin tadi kan Kak Firda udah jelasin tuh, kita harus memaksimalkan sosial media kita. Nah mungkin ada gimana sih caranya untuk memulai itu semua gitu Kak? Oke. Kalau aku menurut pandanganku ya, kita harus paham juga bahwa posisi kita itu sebagai kaum intelektual lagi-lagi, karena kita bisa mengakses pendidikan, kita bisa mengakses pengetahuan yang lebih jauh daripada orang yang belum kuliah atau tidak kuliah gitu. Karena di sini aku diatribusikan sebagai mahasiswa, menurutku harus bisa memanfaatkan pengetahuan itu sendiri dan kemudian membagikannya kepada orang lain yang tidak memiliki akses seperti kita gitu. Jadi jangan sampai ilmu-ilmu kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Kalau bisa dibagikan ke orang lain yang dengan cara yang nggak terlalu sulit ya, bukan seperti mengkuliahi orang lain, tetapi dengan bahasa atau penyampaian yang lebih friendly ya gitu. Oke, keren banget sih. Jadi intinya kita harus tahu dulu ya tujuan kita tuh untuk berbagi. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih dari Ical. Oke Kak, pertanyaannya masih seputar dengan sosial media nih. Nah Kak, di dalam sosial media itu sendiri kan kerap terjadi banjir informasi nih ya Kak. Nah, apakah ada langkah preventif biar nggak overwhelming
sama suatu informasi saat menggunakan sosial media? Menurut aku langkah preventifnya adalah gimana kita bisa, jadi media sosial itu kan ada algoritma ya. Algoritma itu melihat, bisa tahu gitu, akun media sosial yang kita gunakan itu tertarik akan isu apa sih. Kalau kita banyak menyukai postingan tentang sepatu, maka yang muncul sepatu terus gitu. Atau aku suka menyukai postingan tentang hal-hal politik gitu, nanti yang muncul akan seperti itu. Nah, kita bisa mengkondisikan itu sebenarnya kalau kita tahu rumus media sosial itu sendiri. Oke, Kak Firda, keren banget jawabannya. Jadi kita nggak boleh ya kayak, maksudnya kita boleh melihat yang nggak sesuai dari apa yang kita butuhin. Cuman takutnya kalau misalkan terlalu jauh, nanti kita mengeluarkan stigma yang nggak baik gitu kan kayak buat diri kita sendiri gitu. Mungkin Kak ada pertanyaan lagi, Kak. Menurut Kak Firda, berdasarkan pengalaman Kak Firda aja nih, pernah nggak sih ngerasa kayak ngerasa kayak ada orang yang nggak suka gitu kalau Kak Firda nge-share itu, karena kan itu sensitif banget ya isunya. Mungkin ada yang nggak suka atau ada yang ngerasa kayak, ih kenapa sih kalau ngomonginnya itu mulu gitu. Kenapa sih lo ngomonginnya politik mulu gitu. Ada orang yang nggak suka tuh sampai nge-unfollow mungkin. Itu gimana sih cara mengatasinya gitu, Pak? Menurut aku gimana cara kita menanganinya ya ketika ada hal-hal seperti itu, karena kan memang rentan ya, seperti yang Sasa bilang sensitif. Menurut aku keberpihakannya dari kita itu udah clear sih. Keberpihakan yang aku suarakan itu kemana. Kalau aku melihatnya karena aku masih mahasiswa ya, mahasiswa itu kan bebas tidak terafiliasi sama kepentingan politik manapun, aku juga belum dibawahi sama perusahaan apapun. Jadi menurut aku bisa bersuara bebas atas nurani aku gitu, yaitu kemanusiaan, keadilan yang kayak gitu-gitu. Wah, keren banget ya pembahasan kita pada hari ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ismail Fahmi dan juga Kak Firda Cynthia. Semoga apa yang telah mereka sampaikan kita bisa menggunakan sosial media lebih bijak lagi ya teman-teman. Nah, tapi sayang banget nih Sobat Kreatif, kita udah di penghujung acara. Tapi jangan sedih, karena kita bakal balik lagi di next episode yang tentunya nggak kalah seru dan menarik. Kita juga mengucapin terima kasih banyak buat Kak Ismail Fahmi dan juga Kak Firda udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing di Vibe Talk. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak di next episode. Gue Faisal Febriansah dan mewakili Anissa Sekar. Sampai jumpa di next episode. Dadah!